Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa tahun 669 Masehi. Awalnya, Kerajaan Sunda merupakan bawahan Kerajaan Tarumanagara seperti halnya Kerajaan Galuh dan Kerajaan Kuningan. Ketika Raja Tarumanagara Linggawarman meninggal, karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki, maka kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantu tertuanya Tarusbawa, suami dari Dewi Manasih, putri sulung Linggawarman. Setelah Tarusbawa menjadi penguasa kerajaan Tarumanagara, beliau memindahkan kekuasaannya ke Sunda dan mendirikan Kerajaan Sunda dan dinobatkan sebagai Raja Sunda. Ini merupakan tanda berakhirnya era Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara yang jatuh kepada Tarusbawa dan menjadi Kerajaan Sunda membuat Kerajaan Galuh di bawah pimpinan Wretikandayun memberontak dengan dukungan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya bekas wilayah kekuasaan Tarumanagara dibagi dua. Karena posisi lemah dan menghindari perang saudara, akhirnya Tarusbawa menerima tuntutan Wretikandayun. Akhirnya tahun 670 Masehi wilayah Tarumanagara dijadikan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Maharaja Tarusbawa mendirikan ibu kota kerajaan yang baru di kawasan pedalaman dekat hulu Sungai Cipakancilan atau wilayah Bogor sekarang. Kekuasaan Tarusbawa di Kerajaan Sunda digantikan oleh suami cucunya yang bernama Teja Kancana, putri dari putra mahkota yang wafat mendahului Tarusbawa. Suami Teja Kancana bernama Raken Jamri. Raken Jamri menjadi raja kerajaan Sunda kedua yang dikenal dengan nama Prabu Harisdamberma, dan setelah menguasai kerajaan Galuh dikenal dengan nama Sanjaya. Beliau adalah cicit Wretikandayun. Ibu dari Sanjaya adalah Sanaha, cucu Ratu Sima dari Kalingga di Jepara. Ayahnya bernama Bratasnawa atau Sena atau Sana, Raja Galuh ketiga, teman dekat Tarusbawa. Sena putra Mandiminyak, Raja Galuh kedua, putra Wretikandayun, Raja Galuh ke-1. Tahun 716 Masehi, Sena sebagai Raja Galuh yang ketiga dikudeta oleh saudara seibunya, Purbasora, sekaligus anak uaknya Sempakwaja. Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke kerajaan Sunda meminta pertolongan pada Tarusbawa. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan pewaris kerajaan Galuh yang sah, putra dari Sena, Raja Galuh ketiga, dengan bantuan Tarusbawa menyerang Galuh dan melengsarkan Purbasora. Seluruh keluarga Purbasora gugur, yang bisa lolos hanya patih sekaligus menantu Purbasora, yaitu Bimaraksa atau Ki Balangantrang. Sanjaya kemudian dijadikan Raja Kerajaan Sunda Galuh. Sanjaya memimpin Kerajaan Sunda Galuh sejak 723 Masehi sampai 732 Masehi. Tahun 732 Masehi, kekuasaan di Kerajaan Sunda Galuh diserahkan kepada putranya, Tamperan Barmawijaya atau Rakyat Panaraban, sedangkan Sanjaya menjadi penguasa Kalingga Utara yang dinamakan Bumi Mataram atau Mataram kuno. Tamperan menjadi penguasa Kerajaan Sunda Galuh sejak 732 Masehi sampai 739 Masehi. Tahun 739 Masehi terjadi serangan ke Kerajaan Sunda Galuh oleh Manarah atau Surotama atau Ciungwanara. Manarah adalah putra dari Permana di Kusuma, cucu Purbasora yang diangkat menjadi Raja Galuh oleh Sanjaya. Ibunya bernama Naganingrum, putri dari Bimaraksa atau Ki Balangantrang. Putra Jatnaka, putra kedua Wretikandayun. Permana yang memilih pergi dari istana dan jadi pertapa dibunuh oleh pembunuh yang disuruh oleh Tamperan yang pernah menjadi patihnya. Manarah menyerang Sunda Galuh atas bimbingan kakeknya Ki Balangantrang.
untuk membalaskan dendam leluhurnya yang dibantai oleh Sanjaya dan juga atas kematian ayahnya yang dibunuh atas perintah Tamparan. Serangan Manarah ke Galuh dilakukan siang hari bertepatan dengan pesta sabung ayam yang dihadiri para pembesar dan keluarga raja. Manarah berserta pasukannya menyamar sebagai penyabung ayam, sedangkan Ki Bala Gantrang memimpin pasukan Geger Sunten menyerang keraton. Kudeta berhasil dengan waktu yang singkat. Raja Tamparan dan Permaisuri Pangrenyep beserta putranya Banga ditawan di gelanggang sabung ayam. Akhirnya Banga dibebaskan sedangkan raja beserta Permaisuri ditahan. Banga kemudian berhasil membebaskan raja dan Permaisuri. Akan tetapi berhasil diketahui oleh pasukan pengawal dan melaporkannya kepada Manarah. Akhirnya terjadi pertarungan antara Manarah dengan Banga yang dimenangkan oleh Manarah. Sedangkan Raja Tamparan dan Permaisuri Pangrenyep tewas dalam kegelapan malam setelah dihujani anak panah. Berita kematian Tamparan membuat Sanjaya yang ketika itu memerintah Mataram marah dan memimpin pasukannya untuk menyerang Galuh. Peperangan sesama keturunan Wretekandeyun itu bisa dilerai oleh Raja Resi Demunawan, yaitu adik dari Purbasora, putra dari Sempakwaja, penguasa kerajaan Kuningan dan Galunggung. Akhirnya diadakanlah perundingan di Keraton Galuh dan disepakati kerajaan Sunda Galuh dibagi dua. Galuh diserahkan kepada Manarah dan kerajaan Sunda kepada Banga. Dan ditetapkan pula bahwa Banga dijadikan raja bawahan kerajaan Galuh. Manarah bergelar Prabu Jayaprakosa Mandaleswara Salakabuana sebagai Raja Galuh sejak 739 sampai 783 Masehi. Banga bergelar Prabu Kertabuana Iyasa Wibuna Aji Mulya sebagai Raja Sunda sejak 739 sampai 766 Masehi. Keturunan Manarah putus hanya sampai Cicah Prabu Linggabumi yang memerintah tahun 813 sampai 852 Masehi. Tahta Galuh diserahkan kepada suami adindanya Rakean Wuwus atau Prabu Gejah Kulon yang memerintah tahun 819 sampai 891 Masehi. Cicit dari Banga yang dijadikan Raja Sunda ke-8 dihitung dari Tarus Bawa sejak tahun 852. Kerajaan Sunda Galuh diperintah oleh keturunan Banga sampai kepada Prabu Siliwangi Jayadewata dan Raja-Raja Pajajaran sampai Raja Pajajaran yang terakhir Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kancana 1567 sampai 1579 Masehi.